Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Nurholisa dengan NIM 5521801339, mahasiswi dari kelas PDBKC. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat bagaimana tahapan-tahapan pengoperasian Mayo. Pertama-tama, kita akan melihat contoh soal. Nah, ini adalah salah satu contoh soal. Dalam soal ini terdapat informasi umum perusahaan, yaitu ada identitas perusahaan, lalu kebijakan akuntansi perusahaan, lalu terdapat juga daftar akun dan neraca perusahaan, neraca saldo per 30 November 2020. Nah, pertama mari kita buka Mayo-nya dulu, lalu kita pilih menu Create, karena kita akan membuat file baru. Lalu nanti akan muncul jendela seperti ini, kita pilih Next, dan di sini kita isi identitas perusahaan sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini identitas perusahaannya, nama perusahaannya yaitu PD Pelangi. Lalu alamatnya di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Lalu phone numbernya 022 325 5575. Fax numbernya juga sama 022 325 5575. Lalu email address-nya yaitu pelangi@cbn.net.id. Selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya kita isi di current financial year yaitu 2020 sesuai dengan soal. Lalu last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya yaitu Januari. Number of accounting period-nya 12, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di kebijakan akuntansi. Periode akuntansi tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode. Lalu kita next lagi, dan ini kita pilih yang kedua. I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Lalu kita next lagi. Nah, pada company file ini merupakan letak di mana file kita akan disimpan. Kita bisa mengubahnya yaitu dengan klik change. Lalu kita atur di mana kita akan simpan file tersebut. Oke, akun 6 akun, ayo di sini, jadi Pelangi. Lalu kita klik next dan tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya kita pilih command center. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Setelah muncul jendela seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu men-setting link pajak. Nah, men-setting link pajak ini dengan cara kita pilih list, lalu text code. Nah, di sini ada 3 akun, tetapi pada akun GST Free itu akan kita hapus dengan cara klik kanan lalu delete text code. Nah, di akun GST atau Goods and Service Tax itu kita edit, akan kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Stepnya tetap Goods and Service Tax, lalu rate-nya kita ubah menjadi 10% sesuai yang ada di soal. Nah, di link account for tax collected, kita pilih akun PPN outcome. Nah, sementara akun tersebut belum ada di sini, jadi kita membuat akun baru dengan klik new, lalu account type-nya kita pilih other current liability, account number-nya sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 1.500. Lalu kita klik enter, account number-nya PPN
lalu kita klik. Nah, kita pilih VPN account, use account. Nah, untuk link account for taxpayer-nya itu kita pilih VPN income. Nah, kalau misalnya VPN income-nya belum ada di account list di sini, maka caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik new, lalu kita isi nama akun beserta nomornya. Karena di sini sudah ada, jadi saya pilih VPN income, use account, lalu klik OK. Setelah itu kita edit juga yang non-taxable, klik edit, lalu deskripsinya kita ganti dengan tidak kena pajak. Link account for tax collected-nya kita pilih VPN outcome, use account, klik OK. Lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan men-setting link account. Kita pilih setup link account. Nah, pada link account ini terdapat 3 macam, yaitu accounts and banking accounts, lalu sales account, dan purchase account. Yang pertama kita pilih account and banking account. Nah, pada account and banking link account, kita akan mengubah undeposit funds menjadi cash in bank. Nah, karena di sini belum ada cash in bank, jadi kita bikin baru lagi seperti tadi. Maka kita akan buat akun baru, edit new, lalu account type-nya kita pilih bank. Number account-nya sesuai dengan yang ada di soal, yang ada di neraca, yaitu cash in bank 1100. 100, enter, lalu kita namakan dengan cash in bank. Oke. Lalu undeposit funds kita ganti cash in bank, this account, klik yes. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan melink account sales account. Setelah muncul jendela seperti ini, kita akan mengubah trade debtors menjadi account receivable. Jika dalam akun listnya belum terdapat akun receivable, maka dapat membuat akun baru dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu use account dan check account-nya kita ganti dengan cash in bank. Lalu kita klik OK. Lalu yang ketiga kita akan melink account purchase account. Nah, pada purchase account di trade creditors-nya kita akan ubah menjadi account payable, dan di check account-nya kita akan ubah menjadi cash in bank. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendaftarkan akun, yaitu dengan cara pada command center kita pilih account, lalu kita pilih account list, di sini kita klik new. Nah, lalu kita akan membuat akun-akun yang ada di daftar akun yang tertera di soal. Saya akan memberikan 2 contoh dalam membuat akun baru. Yang pertama yaitu merchandise inventory. Pada merchandise inventory, account type-nya kita pilih other current asset, lalu pada account number-nya kita ketik 1500, lalu enter, dan kita namai merchandise inventory. Lalu klik OK. Satu lagi yaitu saya akan membuat akun sales, yaitu pada akun type kita pilih income, account number-nya 1100, enter, dan kita namai sales, lalu klik OK. Nah, untuk mendaftarkan akun yang lain caranya sama seperti tadi, tinggal diulang saja. Nah, kalau misalnya udah daftarin semua akun yang ada di neraca, nanti akan seperti ini. Lalu setelah itu kita close dan kita akan mengisi saldo dari akun-akun tersebut. Nah, mengisi saldonya itu dengan cara setup, lalu pilih balance, lalu account opening balance.
Nah, di sini kita tinggal isi aja nominalnya sesuai dengan yang ada di soal. Lalu pada amount left to be allocatednya itu harus 0, karena kalau tidak 0 berarti belum balance. Nah, di sini kita harus memperhatikan mana yang debit dan kredit. Nah, dalam soal, akun allowance for doubtful debt ini berada di saldo kredit, sementara saldo normalnya itu adalah debit. Jadi, pada account opening balance, kita gunakan tanda minus di depannya. Juga pada account equipment account debt. Dan satu lagi yaitu pada akun Andrian Drawing. Lalu kalau misalnya amount left to be allocatednya udah 0, kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat daftar pelanggan. Nah, untuk langkah-langkahnya pada comment center kita pilih cash file, lalu card list. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat semua pelanggan termasuk pemasok juga. Lalu akan saya contohkan satu. Kalau misalnya kita membuat daftar pelanggan, berarti pada card type-nya kita pilih customer. Kalau misalnya kita membuat daftar pemasok, pada card type-nya kita pilih supplier. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar pelanggan baru. Kita pilih card type-nya customer, lalu namanya Techno Computer, dan card ID-nya itu bisa kita sesuaiin yang ada di soal. Kalau ini saya contohin. Lalu address-nya Jalan Berkayasa nomor 22. City-nya kita isi Bandung. Lalu state-nya Jawa Barat. Dan country-nya Indonesia. Nah, lalu phone number-nya kita isi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 022 632 0197. Lalu kita klik OK. Maka nanti pada daftar customer akan muncul seperti ini. Dan pada daftar supplier akan muncul seperti ini. Untuk mendaftarkan akun pelanggan dan juga pemasok, itu caranya sama seperti tadi, hanya berbeda di card type. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang. Pada toolbar, kita pilih setup, lalu balance, lalu customer balance. Lalu setelah itu kita klik add. Lalu akan muncul jendela seperti ini pada customer name-nya. Nah, pada customer name-nya ini kita gunakan Techno Computer yang pertama. Lalu di invoice-nya kita isi dengan nomor faktur yaitu F11 garing 12. Lalu di date-nya kita isi 01 garing 12 garing 2020. Pada memonya kita isi saldo awal piutang dagang. Lalu pada total including tax-nya kita isi sebesar 34.100 sesuai dengan yang ada di soal, dan tax code-nya kita ganti dengan tidak kena pajak. Lalu kita klik record dan OK. Saya sudah merecord customer balance yang lain. Nanti setelah semua customer balance sudah direcord, jendelanya akan muncul seperti ini, yaitu customer-customernya dengan saldo yang sudah tertera di sini. Jadi total sales-nya itu 85.800.000. Lalu setelah itu kita klik close. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih setup, lalu balance, dan pilih supplier balance. Di sini saya sudah merecord semua supplier balance-nya, tapi saya akan memberikan contohnya. Kita klik add purchase, lalu supplier name-nya kita pilih yang pertama sesuai dengan yang ada di soal, yaitu PT Makmur Jaya. Lalu kita pilih PT Makmur Jaya, the supplier. Lalu PO-nya kita isi dengan nomor faktur yaitu C15234 C.15234. Lalu date-nya sama seperti tadi, kita ganti dengan 01 garing 12 garing 2020.
Dan memonya kita ganti dengan saldo awal utang dagang. Nah, pada total including tax-nya kita masukkan sebesar 23.100.000. Lalu tax code-nya itu tidak kena pajak. Lalu klik OK. Lalu close. Nah, kalau misalnya sudah di record semua, supplier balance-nya akan muncul seperti ini dengan total purchase-nya 69.300.000. Setelah itu kita klik close. Langkah selanjutnya kita akan membuat daftar barang, yaitu pada comment center kita pilih inventory, lalu item list, lalu akan muncul jendela seperti ini. Di sini saya sudah membuat daftar barangnya. Nah, kalau misalnya belum buat, nanti pada tabel ini akan kosong. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar barang. Yang pertama kita klik new, lalu pada item number kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Daftar barang yang pertama yaitu dengan kode 1230P, lalu enter. Lalu kita ketik namanya IBM P-strip 230. Lalu kita checklist pada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu pada cost of sale account, kita pilih count cost of goods sold. Lalu use account, pada income account for tracking sale, kita pilih sales. Dan ada asset account for item inventory, kita pilih merchandise inventory. Lalu kita akan memasukkan saldo awal persediaan, itu dengan pada buying details. Di sini kita isi di buying unit of measure-nya yaitu unit, number of items per buying unit-nya itu 1. Lalu pada selling details, kita isi best selling price-nya itu sesuai dengan yang ada di soal, yaitu pada kolom price per unit sebesar 16 juta. Lalu selling unit of measure-nya kita isi unit, number of item per selling unit-nya kita isi 1, tax code and sold-nya kita isi ppn. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah yang sama juga dilakukan untuk mendaftarkan barang yang kedua. Lalu setelah semua selesai, jendelanya akan muncul seperti ini dengan masing-masing item number, name, dan sale price yang sudah tertera di sini. Lalu kita klik close. Dalam soal ini, metode yang digunakan adalah sistem perpetual dan metode rata-rata. Jadi pada comment center kita pilih inventory, lalu set item price, lalu kita klik average cost, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat saldo awal persediaan barang dagang, yaitu pada comment center kita pilih inventory, lalu count inventory, itu akan muncul jendela seperti ini, dan kita akan mengisi pada kolom content sejumlah dengan barang dagang yang ada di soal, yaitu 20 pada item IBM P230 dan 16 pada item Acer P60. 20, lalu ini 16. Nah, nanti di kolom difference akan muncul sama seperti kolom content. Lalu kita klik adjust inventory. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita akan gunakan akun merchandise inventory, account, klik continue, lalu opening balance. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Lalu pada kolom unit cost ini akan kita isi dengan harga barang yang tertera di soal, yaitu 16 juta untuk item 1230P dan 12.500.000 untuk item A60PC. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya kita akan memeriksa kebenaran data awal perusahaan. Pada comment center kita pilih account, lalu company data auditor. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Kita klik next, lalu klik next lagi.
Nah, pada transaction review ini, di start date-nya itu yang kita gunakan yaitu pada tanggal 1 bulan Desember 2020 dan end date-nya itu tanggal 31 Desember 2020. Lalu kita klik Run Review. Setelah semuanya bertanda checklist, lalu kita klik Next, lalu kita klik Finish. No. Karena pengerjaan Maya pada contoh soal tersebut hanya sampai di sini, maka kita akan keluarkan file ini dengan cara pilih menu File, lalu Exit, dan ini klik Yes untuk membackup filenya. Lalu kita pilih Check Company File to Errors. Continue. Nah, kalau misalnya nggak ada error, dia bakal muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan kita simpan. Kita klik Save. Jadi, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.